Nah, yang part 3 ini adalah yang akan kita pelajari hari ini. Ini juga yang paling crucial, paling penting, dan kata orang sih paling sulit ya. Durasinya 5 menit. Jadi soal ini tuh lebih luas seputar teknologi dan isu sosial. Jadi untuk teman-teman yang suka baca berita, nonton berita, itu akan sangat menyenangkan topik ini. Kalau aku dulu sempat ditanya, apakah menurut kamu iklan itu adalah bentuk penipuan atau bukan? Berikan contohnya gitu ya. Pertanyaannya dan lebih unpredictable. Untuk sistemnya dia seperti part one. Jadi dari examiner nanya, test taker langsung jawab. Tanya jawab, tanya jawab. Atau bahasa Inggrisnya impromptu ya. Kita nggak ada persiapan yang gimana banget gitu. Nggak kayak part 2. Oke, jadi itu dia sih speaking part 3. Durasinya tuh bisa 4 sampai 5 menit. Jadi questionnya bisa 4 sampai 5 pertanyaan gitu. Kemudian soalnya impromptu, artinya kita tidak diberikan kisi-kisi, kita nggak dikasih tahu apa-apa sebelum kita datang ke tempat tes. Kemudian topiknya tadi ya bisa periklanan, bisa kesehatan, bisa teknologi. Hari ini kita akan latihan menjawab soal-soal part 3 ini ya, terutama di bidang health, nanti contohnya tentang health gitu. Nah, contoh pertanyaannya kayak gimana supaya makin kebayang, misalkan gini, do you think people have become more health conscious in recent years gitu? Apakah orang-orang menurut kamu nih di akhir-akhir ini menjadi lebih aware, lebih sadar dengan kesehatan? Jawabnya jangan cuma yes I do, no I don't think so gitu ya, tapi harus kasih reason, harus kasih contoh gitu. Ya, menurutku orang lebih health conscious gitu, karena mungkin ada tendensi penyakit kronis yang lebih tinggi dibanding nenek moyang kita zaman dulu dan lain-lain gitu. Kemudian, do you think people should read more health-related articles? Menurut kamu, orang-orang harus lebih banyak baca artikel-artikel kesehatan nggak? Gitu. Nah, kita harus hati-hati dalam memaknai konteks question. Question ini tuh maksudnya adalah orang-orang harus lebih sering baca info kesehatan di artikel gitu. Bukan di sosmed, bukan di, let's say, TikTok gitu ya. Karena artikel itu sesuatu yang sifatnya ada editornya dulu, ada proses reviewnya dulu, jadi lebih dipercaya, lebih trustworthy. Nah, kalau misalkan bingung, gimana Kak? Misal aku nggak punya contoh gitu, aku nggak baca berita, nggak tahu juga penelitian tentang kesehatan. Sebenarnya nggak masalah ya, karena examples itu bisa datang dari berita gitu. So I watched the news this morning and I realized blah blah blah. I watched blah blah blah, boleh. Atau bisa dari personal experience, misalkan taking example from myself, actually I learned more and I tend to read more often about health issues dan lain-lain gitu. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi, dari pengalaman saya pribadi itu boleh. Kemudian bisa juga mengarang. Misalkan teman-teman yang kayak mau kasih contoh, oh aku punya kenalan yang apa ya, yang dia tuh dia diabetes gitu, dia diabetes, tapi karena dia sakit, dia jadi lebih sadar tentang kesehatan dan sekarang makannya nggak pernah pakai gula, nggak pernah pakai tepung, selalu cari yang gluten free dan lain-lain. Tapi kita lupa nama kenalannya itu siapa, misalnya gitu. Jadi kita at some point tuh boleh mengarang ya. Aku nggak ngajarin, nggak recommend untuk berbohong gitu. Tapi ketika teman-teman lupa gitu, teman-teman bisa bilang kayak actually, I forgot the name, but I know an acquaintance gitu. Aku tahu seorang kenalan, I know a colleague, I know a coworker gitu, yang dia hidupnya lebih health conscious setelah dia terkena penyakit kronis gitu ya. Jadi boleh ada tambahan sedikit meskipun lupa gitu. I'm open for questions. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan di Zoom chat. Kemudian aku ingin menegaskan ini bahwa kalau teman-teman bingung gimana sih caranya biar IELTS speaking score aku tuh tinggi banget gitu di atas 7,5, harus selalu kembali ke sini ya. Nanti linknya aku kasih di grup. Jadi ketika kita speaking itu tuh nggak sembarang dinilai, tapi ada 4 hal yang dinilai sama examiner. Itu pertama adalah fluency dan coherence. Bahasa gampangnya adalah jangan sering AE ketika speaking IELTS. Jadi ya biasakan dalam ketika kita bicara in Indonesian, in English, gitu atau dalam bahasa lain yang kita pelajari latihan fluensinya lebih baik diam daripada gitu, dan fluensi ini hanya bisa dikuasai seiring dengan kita latihan. Udah itu aja kuncinya gitu ya. Nggak ada aplikasi, nggak ada website, nggak ada apapun yang bisa jadi shortcut to make you more fluent. Caranya ya cuma satu, latihan. Apapun toolsnya bebas, penting fluency itu by practice gitu ya. And then lexical resource, gampangnya adalah kosakata. Seberapa kaya kosakata kita. Ingat bahwa speaking test IELTS ini adalah ajang pamer gitu. Jadi show off your skills ke
examiner dengan cara kasih tahu kita tuh tahu banyak kosakata. Contoh, kalau kita bilang seneng, bisa aja bilangnya happy atau delighted atau cheerful, bebas. Tapi kalau kita sangat senang, itu nggak bisa ngomongnya so happy gitu. IELTS tuh lebih suka yang over the moon, on cloud nine gitu ya. Jadi istilah-istilah yang lexical resource-nya tuh terlihat kita tuh bisa, kita kosakatanya kaya. Yang ketiga yang dinilai adalah grammatical range. Jadi grammarnya pastikan nanti ketika ditanya do you read? Do you usually read? Apakah kamu biasanya membaca bla bla bla? Ya jawabnya I usually read. Bukan I read, bukan I have read, bukan I am reading gitu. Jadi grammarnya disesuaikan dengan questionnya. Terakhir pronounce. Jadi pronounce tuh bukan, oh kalau aku ada aksen Sundanya, kalau ngomong English berarti nilaiku jelek. Bukan gitu ya. Pronounce itu artinya clarity, kejelasan. Ketika kita bicara English words, examiner itu harus menangkap secara clear. Jadi aksen itu tidak masalah. Pronounce yang clear itu yang dinilai. Gitu ya. Jadi mau teman-teman American, British accent, Aussie accent, Indonesian accent nggak masalah, yang penting clarity, jelas. Jadi kalau kita bilang, misalkan kita mau bilang water versus water, ya nggak masalah, gitu ya. Yang penting pronounce-nya itu clear. Sekarang kita ke tips, jadi gimana supaya speaking aku bagus nilainya, terutama part 3 nih, yang banyak social issues, pertanyaan-pertanyaan abstrak. Ya, kita balik lagi ke si 4 kriteria tadi. Yang pertama, use a wide range of vocabulary and avoid repetition. Artinya, gunakan range vocabulary yang luas, kosakata yang enggak itu-itu doang, dan hindari repetition. Gitu ya, misalkan kata provide itu bisa loh kita ganti. Aku change connection dulu ya, sorry. Oke, kita lanjut. Jadi tipsnya yang pertama, gunakan kosakata, jangan yang itu-itu aja, tapi harus ada parafrasenya. Oke, jadi misalkan kata in fact itu diganti as a matter of fact, itu diganti apa lagi misalkan. Hmm, aku baru kepikiran itu ya. Kemudian practice using synonyms, jadi kata show, display, illustrate, itu tuh artinya mirip, jadi bisa digonta-ganti. Bukan berarti nggak boleh pakai kata show ya. Boleh, tapi digonta-ganti dengan kata yang lain. Itu namanya synonyms, practice using paraphrasing. Kemudian jadilah speaker yang deskriptif, yang spesifik, teman-teman. Seperti contoh tadi, kalau seneng, misalkan seneng tuh dibeliin, apa ya, dibeliin sesuatu yang baru tapi harganya mungkin nggak mahal-mahal banget. Misalkan tuh happy gitu ya. Tapi misalkan kita ulang tahun terus pacar ngasih hadiah yang dia buat sendiri gitu, dia crafted sendiri, kemudian sesuatu yang berharga banget buat kita. Nah, itu bisa jadi sangat senang. Jadi kita bisa bilangnya on cloud nine. Di awan ke-9 itu artinya happy banget. Atau over the moon, di atas bulan, itu juga artinya happy banget. On cloud nine dan over the moon adalah contoh dari idiom. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan idiom bisa pakai ini ya. Contoh penggunaannya misalkan ditanya sama examiner, kamu hobinya apa gitu. Nah, terus kita bisa jawab, hobi aku membaca buku dan aku paling seneng kalau aku bisa dapetin buku-buku langka vintage dari 20 tahun yang lalu gitu. Jadi aku bisa bilang, I would be on cloud nine, I would be over the moon if I could get some vintage books, some rare books from 20 years ago. Ya, sangat-sangat-sangat senang. Yang terakhir, biasanya tuh orang speakingnya udah bagus. Grammarnya udah oke, tapi nilainya masih belum sempurna. Itu karena dia bertele-tele di depan. Gitu. Jadi usahakan harus jawab pendek di depan si questionnya. Misalkan tadi ya ada pertanyaan, menurut kamu orang-orang zaman sekarang lebih health conscious atau enggak? Lebih sadar kesehatan atau enggak? Kita jangan bilang, well, ada banyak sekali sumber yang menyatakan dulu orang lebih sehat, sekarang orang lebih malas, dulu bla bla, jangan gitu. Jadi langsung aja pendek di depan. I think so. Yes, menurut aku orang lebih health conscious. Alasannya baru panjang lebarnya itu setelah si kalimat pendek di depan.
ya, jangan kebalik. Pokoknya inti jawabannya harus di depan. Oke, sekarang mungkin aku mau minta tolong satu volunteer untuk bacain slide ini, yang nomor 1 aja. Ada yang mau coba baca? Kak Naufal, silakan. Dari what factor sampai highest pay. Alright, should I answer the what fact also? I mean, like elaborate to what or mention what factors also, No, or just directly to di depan? oh, Indonesian-nya nggak usah. Jadi English Oh, aja okay, bacain. okay. What factors should people consider when choosing a career? The questions is, I believe there's three factors. There are personal interest, strength, and also long-term goals. While salary is important, alignment with one's values plays a bigger role in long-term job satisfactions. Include coherent. Sorry, should I answer? I mean like, and mention this also coherent ditandai dengan signpost three factors. Just the English words, please. Okay, coherent and three factors they are. And additionally, stability, growth opportunities, and work-life balance are crucial or necessary or vital or even though essential. For instance, or for example, or even to illustrate, and let's say someone who enjoys helping other might thrive in healthcare, even if it does not offer the highest pay. Thank Should you. I go to Uh, the second questions? kita kasih ke yang lain ya. Thanks so Okay. much, Kak Naufal. Appreciate it. Kita ke yang lain. Ada yang mau baca nomor 2? Boleh, Kak Nabila. Silakan. So, hi everyone. I want to try to read number 2. So, do you think job satisfaction is more important than a high salary? And definitely, yes, it depends obviously indeed. A high salary can provide financial security, that's true, but it doesn't necessarily guarantee happiness. And the second paragraph, elaborate elaborate with example, people who enjoy what they do are more likely to feel fulfilled. For instance, I know someone who left a well-paid corporate job to pursue art, although the pay is lower, she finds her work meaningful and fulfilling. Thank you. Alright, sekarang waktu yang aku menjelaskan yang tadi Kak Naufal dan Kak Nabila sampaikan. Jadi ini apa? Ini adalah contoh jawaban tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek dengan prediksi skor 6,5 sampai 7. Namun teman-teman harus note juga bahwa jawaban ini juga harus didukung dengan pronounce yang tepat gitu ya. Dan juga tidak ada jeda berlebihan, nggak ada filler ae yang kelamaan atau kebanyakan. That being said, itu bisa dapat skor 7 dengan jawaban seperti ini. Misal di part 3, examiner nanya, faktor apa sih yang menurut kamu orang-orang harus consider, pertimbangkan ketika memilih career? Nah, kita harus jawab pendek di depan dulu, inget ya. Jadi jangan ngalor ngidul, selalu pendek di depan. Misal di pikiran kita ada interest, ada kekuatan atau kelebihan kerjaan itu, dan juga ada long term goal. Misal mau jadi CEO, jadi manager gitu kan. Jadi ya udah kita bilang dulu di depan, I believe there are three factors. Their personal interest, strengths, and long-term goals. Ini yang dimaksud dengan jawab pendek di depan ya. Jadi udah itu aja selesai satu kalimat gitu. Setelah itu baru kita jelasin. Penjelasannya bebas, mau apapun bebas. Kak Naufal, Kak Karin, Kak Nabila ditanya question ini, pasti jawabannya beda-beda. Which is fine gitu. Yang penting cara kita struktur jawabannya itu pendek dulu di depan, baru elaborate. Nah, contoh elaboration-nya ada di sini. Additionally, sebagai tambahan, job stability, stabilitas pekerjaan, growth opportunities, adanya kesempatan untuk naik jabatan gitu, dan work-life balance, itu crucial, necessary, vital. Jadi ini nggak usah disebutin semua ketika nanti kita test. Jadi ini contoh aja dari aku kalau teman-teman mau bermain dengan sinonim ya. Jadi kata important itu ada banyak banget sahabatnya gitu. Sinonimnya ada necessary, ada vital, ada essential gitu. For instance, for example juga. Jadi kalau mau bilang sebagai contoh, jangan selalu bilang for example. Ada kok sinonimnya, misalkan for instance.
ada sinonimnya, misal to illustrate gitu. Misal let's say sounds a bit informal, tapi oke-oke aja kalau untuk speaking gitu ya. Jadi kalau yang formal banget itu writing. Tapi kalau speaking, teman-teman gak harus kayak ngomong ke queen gitu, ke raja yang would you mind, do you mind gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi boleh colloquial ya atau bahasa sehari-hari. Lanjut lagi, someone who enjoys helping each others might thrive in healthcare even if it doesn't offer the highest pay. Dan aku mau kasih contoh juga nih bahwa nggak semua orang tuh selalu melihat gaji. Mungkin ada juga orang-orang yang dia tuh punya jiwa sosial gitu. Jadi dia consider nilai altruis atau nilai sosial saat memilih pekerjaan. Gitu ya. Jadi jawabannya apapun bebas, yang penting satu, pendek di depan, dua, elaborate. Yang kedua, yang tadi Kak Nabila sampaikan, do you think job satisfaction is more important than a high salary? Menurut kamu, kepuasan bekerja itu lebih penting nggak sih dari sekedar gaji yang tinggi gitu? Sama, jawab apapun boleh. Tapi kalau kita mau bilang, iya aku setuju, job satisfaction itu penting juga gitu. Kita nggak harus selalu bilang yes. Ada sinonim juga, ada alternatif juga. Contohnya definitely, ini baca definitely ya. Jadi meskipun ada I-nya nggak dibaca, itu definitely kayak semua gitu. So obviously bisa indeed, jadi pendek di depan. A high salary can provide financial security, that's true, but it does not necessarily guarantee happiness. Tidak serta-merta menjamin kebahagiaan. Terus kasih contoh, bebas contohnya apa aja. Di sini aku kasih contoh, aku punya temen, aku nggak sebutin nama, which is okay ya, nggak harus yang, oh namanya ini, orang sini, kerja di sini, nggak harus kayak gitu. Jadi aku punya kenalan yang dia itu justru merasa lebih happy, merasa lebih satisfied ketika dia meninggalkan pekerjaannya yang gajinya puluhan juta gitu untuk pursue art, untuk jadi seniman yang awalnya dia mulai dari nol lagi. Pay-nya lower, gajinya mungkin tidak banyak di awal gitu, tapi menurut dia itu meaningful dan fulfilling. Gitu ya, jadi example-nya apapun bebas, yang penting structure-nya teman-teman itu harus bagus, harus rapi gitu. Dan aku mau kasih tambahan info juga, kalau teman-teman notice di sini ada three factors gitu. Three factors di sini juga. Ini tuh namanya signposting. Aku belajar signposting dari dulu ikut model United Nations sama ekskul debat gitu. Ternyata public speaker yang terkenal di dunia dan presiden-presiden gitu ya, mereka tuh sering sekali menggunakan signpost saat speaking. Signpost itu basically kita membagi idea kita menggunakan beberapa kata penghubung. Misalkan first, second, and third. Kalau bosan bisa juga pakai misal to begin, next, and last gitu. Jadi first, personal interest. Second, strength. Third, long-term goals gitu. Dan fun fact, ketika mau menilai jawaban kita, examiner tuh akan ngerekam. Jadi ada alatnya untuk ngerekam, nanti dia akan dengarkan kembali, baru ngasih skor. Nah, ketika mendengar rekaman itu akan lebih enak buat listener, buat pendengar, buat orang yang ngoreksi ketika kita pakai signpost. Jadi kelihatan idenya dari satu ke idea yang lain ada pembedanya. Ada kata penghubung yang misahin transisi mereka gitu ya. Jadi I would recommend pakai signpost kalau mau jawab question, terutama speaking part 3 yang butuh banyak elaborasi atau alasan. Oke, itu aja sih untuk tips dan materinya. Habis ini kita ke simulasi. Mungkin ada question dulu, silakan bisa unmute, bisa chat. Aku sambil siapin pertanyaan. Kanal boleh. Uh, well, I want to ask, actually, there's a few difference between UK words and also US words. Is it also necessary or essential in part of assessment to, I mean, like, to about, aku saya lah kayak, apa ya namanya kalau aku bilang tuh, eh sustain atau but not sustain, tapi kayak banyak the consistency. I mean the consistency which word that or which points or English point that they use during the interview. Is it essential if we combine a little bit, for example, using words from UK or sometimes using US word in during our interview? Is it? Do you get the point? Definitely, I got your question. Thanks for the question. Kita disarankan untuk stay consistent. Kalau dari aku dengar aksen Kanoval sih, I think it's American. Jadi pemilihan diksi itu penting, but bukan yang paling penting, gitu ya. Again, kita balik ke sini, gitu.
Jadi cuma 4 kok yang dinilai. Jadi kita fokus ke 4 itu aja kalau mau dapat skor tinggi. I got an 8 for my speaking test. And what I did was not to solely focus on, oh ini gue harus kosakatanya full American, full English gitu. Aku nggak notice dan fokus ke situ. Jadi aku lebih mengedepankan lexical resource, penggunaan kosakata dan idiom jika necessary. Tadi ya contohnya kalau mau ngomong happy itu nggak happy terus, tapi tergantung kalau happy banget bisa on cloud 9. Namun untuk writing itu baru sangat dilihat gitu ya. Kalau writing kan kelihatan ya, misal kita mau nulis kata dalam bahasa Indonesia program, in American English tulisannya program aja. In British English tulisannya program gitu, double M. Nah, itu akan sangat kelihatan kalau kita nggak konsisten gitu. Jadi you don't need to focus on your apa ya pemilihan kata, tapi kekayaan kosakatanya itu yang lebih penting di IELTS speaking. Gitu ya. Next, Kak Nabila. Yes, sorry. Ini mungkin agak nggak sih, nggak teknikal juga sebenarnya. Yang tadi sempat di-mention, kalau misalkan kita mau pakai signposting, apakah memang sebelumnya itu harus wajib gitu, kayak kita kasih tahu ada 3 reasons, 3 example, or seperti itu, atau misalkan ya udah kalau kita forgot untuk bicarakan hal itu gitu, kita langsung ke first, second, bla 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 itu nggak masalah kah? That's a very good question. Jawabannya adalah kita tidak harus menjanjikan nomor dan angka di awal. Untuk ngakalinnya, siapa tahu kan kita ternyata cuma bisa 2, cuma bisa 1 gitu. Kita bilang several aja. Jadi I have several reasons, I have several elaboration, I have several points, why I think blah blah blah. Gitu ya. Bisa some juga, bisa a few. Jadi nggak harus selalu sebutin angka spesifik di depan. Gitu. Oke, iya. Soalnya aku punya concern seperti itu sih sebenarnya. Khawatir nggak kekejar aja gitu waktunya. Thank you. Thank you juga untuk questionnya, Kak Nabila dan Kak Naufal. Ini aktif sekali ya. Sekarang kita ke simulation, teman-teman. Excuse me. Jadi ada 4 question. Wait. Ada 4 pertanyaan yang akan kita latihan hari ini, tapi mungkin aku open buat 2 orang dulu. Sebelum raise hand, aku jelasin dulu cara mainnya. Jadi aku akan bertindak sebagai examiner dan akan nanyain ke test taker, ini ya, do you think people have become more health conscious menurut teman-teman, menurut kalian? Apakah orang tuh akhir-akhir ini jadi lebih sadar dengan kesehatan gitu? Jawabannya bebas ya. Di sini aku sediakan contekan gitu, tapi kalau teman-teman mau gunakan kesempatan ini untuk, aku mau latihan, I will take this opportunity untuk bisa impromptu kreatif sendiri, itu silakan. Lihat dari slide juga silakan, nggak masalah. Jadi nanti jawabannya itu, as always, pendek di depan, lalu elaborate gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, do you think people should read health articles? Menurut kamu orang harus nggak baca health articles? Kenapa gitu ya? Nanti dielaborate juga. Yang ketiga, why should people develop the habit of reading? Kenapa orang harus mengembangkan habit of reading? Dan yang terakhir adalah, what type of reading is preferred more in your country? Bacaan jenis apa yang lebih disukai di negara kamu? Hati-hati dengan question seperti ini. Jadi biasanya speaking part 3 di question terakhir selalu ditanya di Indonesia biasanya orang sukanya apa gitu. Nah, ini tuh kita nggak bisa kasih satu single answer ya, yang kayak, oh, orang Indo sukanya baca majalah gitu. Ya nggak juga. Misal ditanya orang Indo sukanya nonton tontonan apa, orang Indonesia sukanya nonton komedi. Nggak semuanya kayak gitu kan. Jadi kita bisa akalin dengan memberikan jawaban yang diplomatis. Kita bisa bilang, well, it depends gitu. Aku nggak bisa generalize orang gitu. I don't think I could generalize Indonesians in one box. Jadi kita bisa kasih jawaban tuh berdasarkan kategori. Misalkan, some people prefer fiction, some do not gitu. Atau berdasarkan generasi ya. Misalkan generasi Z, menurut aku karena aku Gen Z gitu, aku lebih tertarik bacaan yang kayak gini sih gitu. Kalau generasi yang lebih lebih senior mungkin lebih sukanya bacaan yang kayak gini gitu. Jadi kita membagi questions tersebut berdasarkan kategori-kategori gitu ya. Dan mengawali jawabannya dengan it depends gitu. Sip, itu aja. Supaya waktunya efisien, aku buka simulasi dulu, baru questions. Jadi kalau ada questions bisa diketik dulu. Sekarang aku buka sesi simulasi untuk 2 orang. Kalau ada yang tertarik bisa raise hand ya. Jadi latihan, aku nanya, teman-teman jawab.
Oke, yang pertama Kak Nabila, yang kedua siapa? Kak Naufal. Ini nggak ada yang lain selain Kak Nabila dan Kak Naufal. Ada yang mau coba juga? Kalau nggak ada nggak apa-apa, aku kasih ke yang tadi. Raise hand paling awal.